Berapa banyak di antara kita merasa diberkati Tuhan di hari ke-7 di tahun 2024. Saya diberkati Tuhan. Kita harus perkatakan saudara-saudara, karena di tahun 2024 kita sudah lembaran ke-7. Lembaran ke-7 dan lembaran ke-7 hari ini kita buka bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap lembaran di tahun 2024 kita libatkan Tuhan, kita undang Tuhan, kita minta Tuhan memimpin jalan hidup saya dan saudara. Saudara dan saya tidak akan perlu takut dan khawatir di hari-hari ini. Karena firman Allah berkata bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan cakap melakukan segala perkara. Puji Tuhan saudara-saudara. Firman Allah pada siang hari ini, saya mengajak kita membuka bersama-sama di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 kita akan bacakan bersama-sama. Sudah ada di depan saudara-saudara. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara tahu kita sudah melewati tahun 2023 saudara-saudara. Dan saat ini kita sudah di tahun 2024 saudara-saudara. Dan setiap tahun, setiap masa, setiap hari, setiap bulan saudara-saudara, ada masa-masa manusia mengalami perubahan. Saudara-saudara, mengalami perubahan. Misalnya saudara-saudara, ketika tahun 2023, misalnya contoh saya, perubahan umur saudara-saudara. Kalau tahun 2023 saya boleh berumur masih ada kepala 5. Dan tahun 2024 nanti bulan Desember akan berubah kepala 6. Jadi saudara-saudara, saya tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan boleh beri umur panjang, kekuatan dan kesehatan saudara-saudara. Jadi ada banyak perubahan saudara-saudara. Perubahan umur, baik pun juga perubahan bentuk tubuh. Kalau di tahun 2023 barangkali atau kita masih ukuran berat badan kita masih di bawah. Sekarang tahun 2024 barangkali kita ada yang bisa berubah berat badannya jadi lebih berat atau berkurang. Tetapi saudara-saudara di sini ada banyak hal-hal yang akan berubah saudara-saudara di setiap tahun saudara-saudara, atau kita juga bisa berubah cara pandang hidup kita saudara-saudara bisa berubah. Tetapi satu hal kita amenkan, kita yakini saudara-saudara. Di dalam pembacaan Alkitab kita pada saat siang hari ini berkata di dalam ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, artinya setiap saat, setiap masa manusia bisa mengalami perubahan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, kita akan mengalami berkat-berkat Allah yang luar biasa ketika kita mau andalkan Tuhan. Ketika kita mau menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, masa boleh berubah, keadaan boleh berubah, umur boleh berubah, bertambah saudara-saudara, bentuk tubuh bisa berubah, cara pandang hidup kita berubah. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan
mana berubah, karena kita tetap akan andalkan Tuhan di tahun 2024. Saudara, mau andalkan Tuhan di tahun 2024? Saya mau andalkan Tuhan. Karena kata firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, apapun pergumulan hidup saya dan saudara, apapun masalah hidup kita, apapun keadaan kita, tetap andalkan Tuhan di tahun 2024. Seperti saat ini, lembaran ke-7 kita buka, saudara-saudara. Karena kita mau belajar andalkan Tuhan. Karena janji firman Allah, diberkatilah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Ada di antara kita tidak mau diberkati Tuhan? Ada? Tentu saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ada di tempat ini tidak mau diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, tidak ada cara lain untuk kita melihat Tuhan akan bekerja dahsyat dan luar biasa dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ini, di tahun 2024. Dan saat ini lembaran ke-7, hari ke-7, kita beri waktu untuk Tuhan. Kita mau belajar andalkan Tuhan. Kita mau berserah sungguh kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara-saudara. Kata firman Allah, diberkatilah. Saudara, saya percaya barangkali kita melewati pergumulan, tantangan, kesulitan, kebutuhan hidup yang barangkali menurut ukuran kita belum tercapai, belum tergenapi, belum terjawab, saudara-saudara. Barangkali kita boleh evaluasi, saudara-saudara. Kita belajar mengevaluasi di tahun 2023, Tuhan, kok kondisi finansial saya agak menurun, saudara-saudara. Orang lain tidak tahu, tetapi saya dan Tuhan tahu keberadaan hidup saya, kerohanian kita dengan Tuhan. Barangkali kita kurang mengandalkan Tuhan. Barangkali kita terlalu mengandalkan logika kita, kekuatan kita, jabatan kita, kedudukan kita, saudara-saudara. Sehingga kita menghadapi kesulitan. Atau barangkali juga Tuhan mengizinkan kita agar supaya kita lebih berserah kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih berhati-hati di dalam melangkah agar supaya kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi jalan hidup kita senantiasa sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga apapun yang saudara dan saya kerjakan, apapun yang saudara dan saya lakukan, Tuhan akan memberkati. Luar biasa, saudara-saudara. Allah itu Allah yang baik dan luar biasa, saudara-saudara. Di sini saya sudah katakan setiap saat dan masa manusia mengalami perubahan, saudara-saudara. Kadangkala ada, tentunya di tahun 2024 biar kita sepakat, kita akan mengalami perubahan-perubahan yang baik. Perubahan, barangkali kita sudah melakukan yang baik di tahun 2023. Tetapi Allah mau dalam hidup saya dan saudara ada peningkatan, saudara-saudara. Peningkatan rohani dalam hidup kita untuk kita melakukan lebih baik lagi, lebih berkenan kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih taat lagi, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Sehingga firman Allah ini tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, kita bisa berharap kepada manusia, tetapi harapan kita kepada manusia terbatas. Tetapi tahukah kita ketika kita berharap kepada Tuhan, no limit, tidak ada batasnya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan
mengecewakan, kata firman Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, di tahun 2024, di hari ke-7, lembaran ke-7, kita sudah mulaikan kehidupan kita di tahun 2024 saudara-saudara. Firman Allah ini sudah berkali-kali kita dengarkan dan bacakan, tetapi saat ini diingatkan lagi, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, karena ketika kita andalkan Tuhan, kata firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun keberadaan hidup kita, semua aspek hidup kita, kita andalkan Tuhan. Baik kekuatan kesehatan kita, andalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau Allah yang mampu melakukan yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin, yang tidak ada boleh menjadi ada, yang tidak bisa boleh menjadi bisa, karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terukur kuasanya dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, di tahun 2024 ini saudara-saudara, kembali lagi kita mengandalkan Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi. Andalkan Tuhan lebih serius lagi saudara-saudara. Karena apa? Itu bukan keuntungan orang lain, itu keuntungan pribadi kita sendiri, keuntungan keluarga kita, keuntungan bisnis usaha kita sendiri saudara-saudara, keuntungan pelayanan kita, keuntungan sekolah kita, keuntungan masa depan kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, saudara tahu Tuhan akan memperhatikan kita. Kita adalah pusat perhatiannya Allah, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ketika kita disakiti orang lain, kalau kita menjadi pusat perhatiannya Allah, hati Tuhan sakit. Dan disitulah Allah akan turun dengan belas kasihannya, menolong dan memberkati saya dan saudara. Ketika orang lain menutup jalan buat saya dan saudara, disitulah pusat perhatian Allah bagi umat-umatnya yang setia taat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Disitulah Allah berbelas kasihan, dan disitulah protek Allah menjadi bagian saya dan saudara. Sehingga segala niat-niat kuasa gelap, kuasa setan dijauhkan dalam hidup saya dan saudara. Karena Allah yang memegang kendali dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada satupun saudara-saudara yang akan mengambil sesuatu yang baik dalam hidup saya dan saudara ketika kita dalam protek Allah, ketika kita dilindungi oleh Tuhan, ketika kita dipagari Tuhan. Kata firman Allah, diperintahkannya malaikatnya akan memagari saya dan saudara. Bukankah luar biasa perhatian Allah bagi umat-umat Tuhan yang setia, yang taat, yang benar melakukan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu tidak perlu takut dan khawatir saudara-saudara. Segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita dikendali oleh Tuhan saudara-saudara, apapun rencana manusia, apapun serangan-serangan balik kuasa gelap dalam hidup saya dan saudara akan mental di dalam nama Yesus. Karena apa? Roh Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya akan mampu menolak serangan balik. Karena apa? Bukan kekuatan saya dan saudara, bukan karena gagah saya dan saudara, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita, yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa bertahan, kuat, berdiri sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, Bapak, saudara-saudara, berbanggalah kita punya Allah yang Maha Kuasa. Banggalah kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak akan pernah ingkar janji dalam hidup saya dan saudara. Manusia bisa ingkar janji saudara-saudara. Kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, sekalipun suami bisa ingkar janji, sebaliknya juga istri, anak-anak atau orang tua. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan,
Tetapi kalau kita masih kuat, boleh berdiri tegak sesuai dengan kebenaran firman Allah, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Allah yang ada dalam hidup saya dan saudara memampukan kita untuk kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi dan berkat Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup di dalam dosa. Tugas saya dan saudara untuk apa? Rangkul mereka, untuk mereka bisa berubah, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu janji Allah dalam hidup saya dan saudara. Ketika Allah sudah menyelamatkan saya dan saudara, janjinya buat kita pun akan menyelamatkan orang lain. Dengan apa saudara-saudara? Merampas mereka dari dunia ini, dari perbuatan-perbuatan dosa. Bukan karena membenci mereka, menyadarkan mereka untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, sehingga sama-sama kita akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Saudara, seperti saya sudah katakan saudara-saudara, setiap tahun ada perubahan dan tentunya kita mau ada perubahan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, perubahan apakah yang mau kita alami? Yang mau kita lihat di tahun 2024 saudara-saudara? Kalau kita mau lihat perubahan yang luar biasa yang Tuhan akan memberkati pribadi kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, saudara-saudara. Firman Allah ini adalah dasar. Andalkan Tuhan, karena kita akan diberkati. Dikata firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Tetapi kadang-kala kita tidak punya kemampuan sebagai manusia, karena kita kurang berserah kepada Tuhan, kurang percaya kepada Tuhan, sehingga iman kita goyah, sehingga iman kita tidak kuat saudara-saudara, sehingga kita dengan mudah diombang-ambingkan, kita bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena iman kita tidak kokoh, tidak kuat di dalam Tuhan. Tetapi biar firman Allah yang senantiasa menjadi bagian kita, taruh dalam hati dan kepikiran kita, sehingga bukan kekuatan kita sebagai manusia yang jalan dalam hidup kita, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia akan berikan kekuatan baru dalam hidup saya dan saudara. Coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, ketika kita andalkan Tuhan, segala perkara saudara-saudara akan kita tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kepintaran kita, jangan andalkan keberhasilan kita, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus berbangga ketika kita andalkan Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang akan memelihara hati dan kepikiran kita, sehingga kita boleh bertahan sampai pada kesudahan Allah, sehingga kita akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Dan kita boleh berkata, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, firman Allah ini akan tergenapi di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, beban apa yang kita hadapi di hari-hari ini, di awal tahun ini saudara-saudara? Rencana apa, pergumulan apa, doa apa yang kita gumuli di hari-hari ini? Barangkali orang lain tidak tahu saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, firman Allah ini adalah jawaban dan kekuatan kita saudara-saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan,
kita akan diberkati, usaha kita akan diberkati, pelayanan kita akan diberkati, sekolah kita akan diberkati, keluarga kita akan diberkati, anak-anak kita diberkati, saudara-saudara. Karena Dia Yesus yang akan memberikan kekuatan, kemampuan ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, barangkali di antara kita ada anak-anak sekolah, bersekolah, saudara-saudara. Andalkan Tuhan, karena kata firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak mengerti pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, Tuhan, saya percaya Engkau sumber hikmat yang mampu memberi kepintaran, kemampuan kepada saya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya, sehingga saya akan berhasil, akan menjadi kebanggaan orang tua, terutama memuliakan nama Tuhan. Jangan khawatir, andalkan Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah, sebagai suami, andalkan Tuhan. Sehingga sebagai suami akan menjadi imam di dalam keluarga, untuk bisa membimbing keluarga pada jalan-jalan kebenaran firman Allah. Sehingga istri dan anak-anak keluarga akan dipelihara dan diberkati Tuhan. Karena suami sebagai imam menjadi berkat, mengandalkan Tuhan. Dan kata firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti diberkatilah suami yang mengandalkan Tuhan. Mau jadi suami yang diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Begitupun sebaliknya, diberkatilah istri yang mengandalkan Tuhan. Sehingga istri-istri akan menjadi tiang doa, saudara-saudara. Ketika suami lemah, biar kita berdoa buat suami kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan, seimbang balance, saudara-saudara. Jangan kita terlalu berharap kepada suami, atau sebaliknya suami terlalu berharap banyak kepada istri. Harus balance, saudara-saudara. Sehingga kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi keluarga Kristen yang kuat di dalam Tuhan, keluarga Kristen yang militan, keluarga Kristen yang tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga kita akan melihat di tahun 2024 Tuhan akan bekerja dahsyat lagi dalam hidup saya dan saudara. Kita juga harus menjadi orang tua yang mau mengandalkan Tuhan. Sekalipun ada anak-anak yang barangkali tidak mendengarkan nasihat kita, cuek dengan apa yang menjadi nasihat dan doa kita, tetapi kita tetap harus andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, ketika kita berlutut berserah kepada Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, disitulah Allah akan turun dengan segala pertolongan dan mujizatnya terjadi buat anak-anak kita. Karena kita percaya Allah sanggup, saudara-saudara. Allah sanggup merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kata firman Allah, Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anak kita. Sekalipun saat ini kita belum melihat, tetapi tetap kita percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan ketika kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita. Sekalipun kita belum melihat, tetapi jangan jemu-jemu berdoa, serahkan kepada Tuhan. Kita akan melihat satu saat nanti, kita akan bersaksi bagaimana Tuhan bekerja indah pada waktunya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Allah ini sudah disampaikan. Tidak ada cara lain untuk kita melihat Tuhan akan bekerja memberkati usaha pekerjaan kita, sekolah kita, keluarga kita, anak-anak kita, selain kita mau belajar mengandalkan
Tuhan. Barangkali kita sudah berpuluh-puluh tahun mengandalkan Tuhan, tetapi barangkali kita kurang berharap, kurang percaya saudara-saudara. Tahun ini biar kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Tahun ini biar Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun saudara-saudara, apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang mau menjadi cita-cita kita, doa kita saudara-saudara, kita harus menaruh harapan kita semuanya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan kecewa, tetapi kita akan melihat Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Apapun menjadi kelemahan kita, apapun yang menjadi dosa, kekurangan kita saudara-saudara, Allah sudah mengampuni kita ketika Dia mati di kayu salib. Sebentar lagi kita akan bersekutu di dalam perjamuan asa yang kudus saudara-saudara. Jadi mengingatkan saya dan saudara berapa banyak kali Allah memperhatikan kehidupan saya dan saudara, dan Dia sangat-sangat mengasihi kita sehingga Dia boleh mengorbankan anaknya, mengampuni kita saudara-saudara, mengasihi kita. Buktinya Dia mengorbankan anaknya, menebus kita, mati di kayu salib buat menebus dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu seberapa banyak kali kita bersekutu melalui perjamuan asa yang kudus, menyadarkan kita bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita percaya ketika kita bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus saudara-saudara, kita akan kembali dengan berkemenangan. Kita akan kembali dengan kekuatan Allah. Kita akan kembali dengan mujizat Allah. Kita akan kembali dengan kekuatan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian penyembahan dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Pelayan-pelayan altar